Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Muhammad Rasya dari kelas 1 TC. Uh, jadi di sini saya memiliki tugas, yaitu tugas tentang decision vector pada Java. Jadi sebelum kita mulai tugasnya, apa sih itu decision vector? Nah, jadi decision vector adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi dia ada true, ada false. Nah, struktur ini memungkinkan program merespons berbagai situasi dan membuat keputusan yang tepat selama eksekusi. Jadi contohnya itu ada penentuan bilangan genap atau ganjil, menentukan seseorang itu sudah dewasa atau belum, dan sebagainya. Jadi di sini saya ada 5 tugas, yaitu membuat contoh penggunaan Java dari if statement, if else statement, if else statement, nested if statement, lalu switch case. Nah, jadi langsung aja ke dalam programnya. Jadi yang soal pertama yaitu if statement. Karena di sana disuruh wajib menggunakan inputan, jadi kita harus menggunakan kelas scanner. Yang pertama kita buat import java.util scanner, jangan lupa titik koma. Nah, ini berfungsi untuk mengimport kelas scanner dan bisa dibaca dan bisa diinput oleh keyboard. Lalu kita membuat main metodenya, yaitu dengan shortcut PSVM aja. Nah, itu akan membuat public static void main string args berfungsi sebagai metode utama tempat program eksekusi. Nah, jadi dalam sini bakalan untuk tempat eksekusi programnya. Lalu karena kita menggunakan scanner, kita harus membuat objek scanner ya dengan cara scanner input new scanner system.in, jangan lupa titik koma. Nah, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, ini berfungsi sebagai objek scannernya, yaitu dengan variabel atau dengan nama input. Lalu kita buat inputannya, tempat pengguna menginputkannya. Kita pakai shortcut aja ya, short. Nah, kita buat masukkan umur Anda contohnya. Di sini saya ingin meminta umur pengguna. Nah, di sini kita sudah membuat sistem print in-nya. Kita harus membuat ininya untuk menyimpan input dari penggunanya dengan cara int umur input next. Nah, di sini langsung ada nih next in. Nah, titik koma. Nah, ini nih berfungsi sebagai untuk menerima dan menyimpan input dari variabel. Lalu kita buat if-nya. If umur lebih besar dari 18, lebih besar semua dengan 18. Salah. Maka dia akan mengeluarkan output Anda sudah dewasa. Typo. Nah, seperti ini. Ini if statement, cuma satu if-nya doang, jadi nggak ada else atau semacamnya. Nah, jika ini program dijalankan, maka dia akan seperti ini. Nah, dia akan meminta output masukkan umur Anda. Contohnya ini kita buat yang kondisi terpenuhi, itu 18. Dia akan membuat Anda sudah dewasa. Nah, jika tidak terpenuhi, lebih kecil atau ya lebih kecil dari 18, dia tidak akan menampilkan pesan apapun. Jadi itu if statement, dia tidak ada kondisi kedua, cuma satu kondisi aja. Walaupun kondisi tidak terpenuhi, maka dia tidak error, dia akan memberhentikan program. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Soal yang kedua, kita membuat if else statement. Nah, yang pertama kita buat juga import Java util scanner ya, sama seperti yang tadi.
lalu main metodenya. Nah, selanjutnya kita buat juga objek scanner ya, tentunya input lagi ya, sama aja input semuanya biar gampang. System.in. Oke. Sini saya ingin membuat if else statementnya, yaitu perbandingan angka genap dan ganjil ya. Nah, kita harus membuat tempat inputannya dulu. Jangan lupa next int nya ya, itu berfungsi untuk menyimpan input variabel ya. Nah, di ini untuk menampilkan pesan untuk untuk apa sih namanya, untuk inputan dari user. Nah, ini tempat menyimpan usernya, jadi dia membaca inputan user dan menyimpan ke variabel angka. Tuh, bisa nggak sih? Oh, bisa. Contohnya di sini angka kita modulus dengan 2 apakah sama dengan 0. Jika benar, akan membuat outputan angka tersebut genap, dan else ya, else jika salah, dia akan membuat inputan angka tersebut ganjil. Nah, seperti ini if else di sini berfungsi sebagai perbandingan jika angka yang diinput oleh user hasilnya 0 dibagi 2 dengan hasilnya adalah 0, maka dia akan membuat inputan angka tersebut genap. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau tidak 0 hasilnya, maka output yang else akan ditampilkan, yaitu angka tersebut ganjil. Seperti ini. Nah, soal angka contohnya 4. Nah, karena 4 dibagi dengan 2 hasilnya 0, maka angka tersebut genap. Kita masukkan angka 3. Karena angka 3 dibagi 2 tidak 0, maka angka tersebut ganjil. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini kita harus membuat statement if else statement. Jadi seperti biasa kita buat dulu scannernya. Oke. Jangan lupa main metodenya. Oke. Dan ya buat aja sama kayak tadi ya. Ini objek scannernya, jangan lupa nih, paling penting juga nih. Selain input scanner import scanner yang di atas, ini juga penting nih, ini pendamping lah ibaratnya. Kalau nggak ada ini ya sama-sama nggak bisa. Lalu kita buat outputan untuk input dari user ya. Oke, sebelum saya melanjutkan ya, saya lupa jelasin kalau ini saya ingin membuat perbandingan nilai user. Contohnya, kalau misalnya nilainya di atas sekian, maka nilainya A, dikurang dari sekian nilainya B, di atas sekian nilai C, ya gitu-gitu, yang mendeteksi nilai lah. Oke, kita buat ininya, inputan untuk menyimpan input usernya. Enter dong. Oke. Nah, baru kita masuk ke if-nya, statementnya. If nilai besar sama dengan berapa ya? 85 deh. 85, maka dia akan menampilkan nilai Anda A. Biar bagus. Anda adalah A. Nah, di sini else if, jika tidak, else if-nya salah dong. Else if nilai besar sama dengan apa ya? 75 deh. 70 dah. Maka dia akan menampilkan nilai Anda
adalah B. Nah, ini else yang terakhir. Jika kedua kondisi tidak terpenuhi, dia akan menampilkan kondisi yang terakhir, yaitu nilai Anda adalah C. Ini bisa aja panjang terus sampai ke D, ke E, ke F, cuman ya karena durasi ya, kita harus sampai saya buat yang dari A, B, C aja. Nah, sebelum saya run programnya, saya menjelaskan sedikit. Sini berfungsi sebagai tampilan inputnya. Nah, jika sudah ditampilkan, dia akan menyuruh user untuk menginputkan nilainya dan akan disimpan pada variabel nilai. Nah, di sini kondisinya if else. Nah, jika nilai di atas 85, di atas atau sama dengan 85, maka nilai A. Jika kondisi salah dan nilainya di atas 70 atau sama dengan 70, maka nilainya B. Dan jika kondisinya salah lagi, maka dia akan pada kondisi terakhir, yaitu nilai Anda adalah C. Ini karena saya masukkannya 100 deh. 100. Nah, nilainya A. Jika nilainya di bawah 85, contohnya 84. Nah, karena di atas 70 dan di bawah 84, nilainya B. Jika semua kondisinya salah, 69 misalnya, nilai Anda adalah C. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Baik, saya akan lanjut ke soal yang keempat, yaitu saya akan membuat nested if statement. Nah, seperti biasa kita akan import Java Util Scanner dulu. Nah, lalu jangan lupa PSVM-nya atau main metodenya. Lalu akan membuat objek scanner-nya. Ini kenapa error ya? Nah, di sini saya akan membuat untuk pengecekan username dan password dari user. Nah, jadi di sini masukkan username, lalu string user. Dan kenapa di sini menggunakan string dan next line, bukan seperti yang sebelumnya itu integer dan next integer, karena saya akan menerima inputan string dari user dan akan menyimpannya pada variabel user dalam bentuk string juga, dan dia akan membaca line-nya, line string. Nah, di sini biarkan saya menyelesaikan dulu bentuk dari nested if-nya, baru saya akan menjelaskannya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Sini jika dia benar masukkannya user adalah admin dan hanya boleh admin, maka dia akan masuk pada programnya dan akan membolehkan untuk menginput passwordnya. Dan jika salah, maka dia akan keluar. Nah, di sini akan disimpan dan passwordnya akan disimpan pada variabel pass. Nah, di sini karena dia nested if, saya akan buat if sekali lagi pada dalam if tersebut. Nah, dan pada pada nested if-nya saya akan mengecek passwordnya benarkah apakah benar 12345 dan hanya boleh 12345. Jika benar, dia akan berhasil login, dan jika salah, dia akan menampilkan output password salah. Dan ini adalah
else dari if yang pertama ya. Nah, jika dia salah memasukkan username atau username yang bukan admin, maka dia akan keluar dari program dan akan menampilkan uh, output yaitu username tidak ditemukan. Oke, di sini kenapa saya membuatnya dengan sistem outprint dan bukan sistem ln? Atau itu agar inputan dari penggunanya ada di samping dari outputannya, bukan di bawah. Seperti yang tadi kan di bawah-bawah tuh. Jadi ini di samping. Contohnya nih, masukkan username. Misalnya yang kondisi benar ya admin, nah kan dia di samping bukan di bawah. Nah, jika admin dia akan menyuruh kita untuk menginputkan passwordnya atau user untuk menginputkan passwordnya. Jika benar 1345, dia akan mengeluarkan output login berhasil. Dan ini hanya boleh admin dan 12345 karena menggunakan user equals atau parse equals. Equals di sini maknanya yaitu wajib dari yang di dalam kurung ini. Dan jika bukan di dalam kurung ini dia akan salah. Nah, ini contoh kondisi salahnya. Yang pertama, username yang salah. Misalnya nama saya gitu kan. Nah, username tidak ditemukan. Kalau dia salah kondisi di username. Jika salahnya di password. Nah, salah di password, dia akan membuat password salah seperti itu. Oke. Jadi dia akan mengecek di if yang pertama dulu. Jika benar dia akan masuk ke dalam program dan akan mengecek pada if yang kedua atau mengecek password pada if kedua. Oke. Nah, jika kondisinya salah, dia tidak akan masuk ke dalam, dia akan langsung keluar di else. Di else yang ini. Baik, saya akan melanjutkan pada soal yang kelima. Di soal yang kelima, soalnya itu saya akan membuat decision sector switch case. Oke. Oke, seperti biasa kita akan inputkan scanner dulu. Dan jangan lupa main methodnya serta input objek scannernya. Saya akan membuat urutan atau inputan sebuah angka dari 1 sampai 3. Dan jika angka 1 yang dipilih buat user akan mengeluarkan output hari Senin. Jika angka 2 dia akan mengeluarkan output hari Selasa, dan angka 3 akan mengeluarkan output hari Rabu. Jika tidak ada dalam dari outputan 1 atau 2 atau 3, dia akan mengeluarkan output tulisan tidak valid. Nah, inputan ini akan disimpan pada variabel hari menggunakan next integer. Oke. Oke, kita akan membuat switch-nya. Switch hari. Aduh, sorry. Case 1. Dia akan mengeluarkan output Senin. Nah, kenapa pada setiap case kita harus menggunakan break? Ini berfungsi untuk menghentikan switch yang di case 1. Oke, kita akan membuatnya membuat case 2. Hari Selasa. Jangan lupa break. Duh.
Kayak case 3 Rabu. Jangan lupa juga break. Nah, kenapa tidak menggunakan case 4 atau L1 yang lain gitu seperti yang lain? Dia di sini harus menggunakan default karena switch itu defaultnya tuh ya untuk kondisi yang tidak ada selain dari kondisi 1 2 3 ini atau kondisi yang dipilih. Nah, defaultnya tuh akan mengeluarkan input tidak valid. Nah, di sini dia akan mengecek satu persatu dari atas. Jika input yang masuk angka 1, dia akan mengeluarkan senen dan break atau berhenti, sistemnya berhenti dan tidak akan melakukan sistem ke bawah. Jika 2, dia akan mengecek ke sini, jika salah dia akan mengecek ke bawah lagi, case 2. Nah, jika benar dia akan break dan berhenti lagi dan tidak akan mengeluarkan output yang di bawahnya lagi. Seperti ini. Dia mengeluarkan 1, dia mengeluarkan hari Senin. Mengeluarkan 2, Selasa. Ketiga, hari Rabu. Dan jika selain angka 1 2 3, 4 atau yang lain gitu kan, input tidak valid. Nah, seperti itu. Ini berfungsi untuk mengecek menggunakan switch. Sebenarnya sama kayak if, tapi ya lebih simpel aja untuk kayak milih-milih gitu. Milih satu dia akan di sini satunya gitu kan. Contoh dia anggap aja kayak milih 10, milih 11 ya, ubah aja yang angka-angka di sininya nih gitu. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ketidaksempurnaan dalam video ini. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.